berhenti, tarik napas. Dunia akan terus berisik, tapi kamu tidak harus ikut bising. Sebelum kamu menekan tombol mundur dan kembali ke hiruk-pikuk notifikasi, dengarkan ini. Video ini bukan untuk semua orang, bukan untuk mereka yang masih ingin menyalahkan dunia, bukan untuk mereka yang belum siap melihat cermin dan bertanya dengan jujur, siapa sebenarnya yang menghancurkan hidupku? Kalau kamu merasa hidup ini terlalu berat, terlalu tak adil, jika kamu lelah dengan semua emosi yang tak pernah bisa kamu kendalikan, tonton video ini sampai akhir, karena satu kalimat yang kamu dengar hari ini bisa mengubah fondasi jiwamu selamanya. Poin 1. Masalah tidak pernah menjadi musuh. Epictetus pernah berkata, manusia bukan terganggu oleh kejadian, tapi oleh pandangan mereka terhadap kejadian itu. Masalah bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tapi masalah bukan perampok kebahagiaan. Yang mencuri ketenangan kita adalah kita sendiri. Kita mengira dunia luar bisa membuat kita hancur, padahal tidak ada badai sebesar badai yang kita biarkan tumbuh dalam kepala sendiri. Masalah tidak peduli padamu, ia tidak membencimu, ia hanya ada. Respons kita terhadapnya, itulah yang menentukan apakah kita menjadi kuat atau runtuh. Marcus Aurelius pernah berkata, orang yang marah karena diganggu angin hanya menunjukkan betapa kosongnya dia. Poin 2. Emosi adalah senjata yang salah arah. Amarah adalah racun yang kita minum sendiri sambil berharap orang lain yang mati. Kita bangga dengan emosi kita, tapi kenyataannya kita dikuasai olehnya. Setiap ledakan kemarahan, setiap air mata yang tidak kita pahami adalah bukti bahwa kita belum mengenal diri sendiri. Seorang stoik tidak membunuh emosinya, ia menjinakkannya. Ia tahu, marah bukanlah kekuatan. Tenang dalam amarah, itulah kekuatan sejati. Seneca pernah berkata, jika kamu terus terseret oleh emosi, kamu bukan hidup. Kamu hanya bereaksi. Kita tidak diprogram untuk hancur oleh hinaan, tapi kita memilih untuk membiarkannya masuk ke dalam hati. Poin 3. Kita adalah benteng kita sendiri. Lihat dirimu baik-baik, bukan tubuhmu, tapi pikiranmu. Di sanalah semua keputusanmu bermula. Di sanalah kamu kalah atau menang. Stoik mengerti ini. Tak ada benteng yang lebih kuat daripada batin yang teguh. Saat dunia menghancurkanmu, itu karena kamu belum membangun dinding di dalam dirimu. Musonius Rufus berkata, kita tidak butuh lebih banyak perlindungan dari luar. Kita butuh lebih sedikit kebocoran dari dalam. Poin 4. Realitas tidak bisa diubah, tapi sikap bisa. Epictetus berkata, bukan penderitaan yang menyakitkan, tapi penolakan kita terhadap penderitaan. Kita tidak memilih dilahirkan dalam keadaan tertentu. Kita tidak bisa memilih siapa yang mengkhianati, siapa yang pergi, siapa yang mati. Tapi kita bisa memilih satu hal, bagaimana kita meresponsnya. Di titik inilah stoicisme berdiri kokoh. Kamu bisa kehilangan segalanya, kecuali kebebasan memilih sikapmu. Saat kamu tidak bisa mengubah dunia, kamu masih bisa mengubah dirimu. Dan disitulah letak kekuatan sejati manusia. Poin 5. Hidup pendek, reaksimu menghabiskannya. Marcus Aurelius berkata, jangan bertindak seakan kau akan hidup selamanya. Berapa banyak waktu yang kita buang untuk marah pada hal yang tidak penting?
Berapa banyak hari yang hilang karena kita gagal menguasai 1 jam. Kita tidak punya waktu sebanyak yang kita pikir. Setiap reaksi yang merusak, setiap kemarahan kecil adalah menit yang hilang dari satu-satunya kehidupan yang kita miliki. Seneca berkata, hidup tidak terlalu singkat, kita yang terlalu boros. Kamu ingin hidup yang damai? Mulailah dari satu hal kecil. Kendalikan responsmu. Ini bukan tentang menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi orang yang tidak mudah dihancurkan oleh hal remeh. Kita tidak butuh dunia yang lebih lembut. Kita butuh batin yang lebih kuat. Masalah akan datang, tapi kita bukan korban masalah itu. Kita adalah penguasa sikap kita terhadapnya. Jangan tunggu dunia menjadi adil, baru kamu tenang, karena kamu mungkin akan mati menunggu. Jika kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dirimu, jangan biarkan berhenti di sini. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menggugah jiwamu. Tekan like jika kamu merasa orang lain juga perlu mendengarnya. Dan subscribe jika kamu ingin lebih banyak perjalanan batin seperti ini. Karena dunia tidak akan berhenti menuntut responsmu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak jadi budaknya. Kendalikan dirimu, dan kamu akan bebas selamanya. Terima kasih.